Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Ramadanis dari kelas 1C Prodi Pendidikan IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Ummul Fadhail serta pengertian dari hikmah, sajaah, ifah, dan adalah. Ummul Fadhail secara harfiah, Ummul Fadhail dapat diartikan sebagai sumber dan kekuatan. Dalam konteks Islam, keutamaan atau fadhail merujuk pada amalan-amalan baik, perbuatan yang dianjurkan atau sifat yang terpuji yang diberikan keberkahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada istilah khusus Ummul Fadhail secara spesifik dikenal dalam tradisi Islam. Al-Fadhail A'mal artinya keutamaan perbuatan adalah khazanah ahli sunnah wal jamaah yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan keutamaan akhlak, bukan berkaitan dengan halal dan haram. Atau keyakinan akidah dalam masalah keutamaan akhlak ini bisa berupa menjalankan sholat, menjalankan sunnah, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, wirid, iktikaf, dan lain-lain. Al-Fadhail A'mal disandarkan berdasarkan ayat Al-Quran seperti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersedekah dan berzikir, juga disandarkan berdasarkan hadis yang sahih dan hasan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian hikmah, sajaah, ifah, dan adalah. Makna hikmah adalah yang bisa dipelajari dari suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Quraisy Shihab, makna hikmah juga dapat diambil dari kata hakama yang pada awalnya berarti menghalangi. Dari kata awal yang sama dibentuklah kata yang memiliki makna kendali, yaitu sesuatu yang fungsinya mengantarkan kepada yang baik serta menghindarkan dari yang buruk. Dari sini dapat dimengerti mengapa ayat Al-Quran mengembangkan hikmah yang berhubungan dengan kehidupan, akal, keadilan, keilmuan, pikiran, dan kebaikan. Karena sebagai hubungan yang saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kebijaksanaan. Selanjutnya adalah konsep hikmah. Di sini saya akan menjelaskan apa saja konsep hikmah. Nah, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai konsep hikmah dalam pendidikan akhlak. Beberapa pandangan para ulama mengenai konsep hikmah. Yang pertama, pemahaman. Para ulama menekankan pemahaman nilai akhlak yang baik yang mencangkup tentang prinsip moral dalam Islam seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, dan kasih sayang. Yang kedua adalah penerapan. Pentingnya menerapkan nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama berpendapat bahwa akhlak harus melibatkan praktik yang mengajarkan cara baik dalam berinteraksi dengan sesama, seperti menghormati orang lain dan saling membantu satu sama lain. Yang ketiga adalah teladan. Para ulama berpendapat bahwa pendidikan akhlak harus melibatkan contoh yang nyata dari perilaku yang baik, seperti keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang keempat adalah kesadaran. Akhlak harus melibatkan refleksi diri dan introspeksi diri supaya mengenali kelemahan dan kekuatan dalam diri sendiri serta upaya untuk terus memperbaiki diri kita. Yang terakhir adalah penghargaan. Para ulama berpendapat bahwa pentingnya memberi penghargaan karena dapat memotivasi individu untuk terus meningkatkan akhlaknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ifah. Ifah adalah sifat menahan diri dari perkara yang tidak baik. Ifah juga mencangkup kesucian dan kehormatan, menjaga diri dari perbuatan dosa. Ada juga konsep ifah. Yang pertama adalah kesucian hati. Dengan adanya kesucian hati, menghindari kebencian iri hati dan sikap negatif lainnya, serta memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah kesucian pikiran. Dengan adanya kesucian pikiran, menghindari perilaku yang memicu godaan dan dosa dan fokus terhadap pikiran yang baik, positif, dan bermanfaat.
Yang ketiga adalah kesucian perilaku. Dengan adanya ini menghindari perbuatan dosa dan maksiat, menjaga diri dari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat adalah kesucian dalam hubungan. Dengan adanya kesucian dalam hubungan ini menjaga kesucian dalam pergaulan, menjaga batasan berinteraksi dengan lawan jenis, dan juga menjaga kehormatan, harga diri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Yang kelima adalah kesucian dalam berpenampilan. Dengan adanya kesucian dalam berpenampilan ini, kita dapat menjaga kebersihan tubuh, berpakaian dengan sopan, serta menjaga penampilan yang tidak menarik perhatian yang tidak pantas. Selanjutnya saya akan membahas sajaah. Adalah sifat keberanian dan ketegasan. Sifat yang melibatkan sikap sabar, gigih, dan tidak menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Dalam diri pemilik sajaah akan timbul rasa takut untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep sajaah yang pertama, berani membela kebenaran. Seseorang muslim yang memiliki sifat sajaah akan berani menghadapi tantangan dalam mempertahankan kebenaran maupun dalam kata atau tindakan. Yang kedua adalah siap menanggung resiko, siap menghadapi konsekuensi atas perbuatannya dalam menegakkan kebenaran meskipun menghadapi kesulitan dan bahaya. Yang terakhir adalah takut berbuat salah, menghindari perbuatan yang dilarang Allah dan selalu berada pada jalan yang benar. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan adalah atau keadilan atau penyeimbang. Yang konsep utamanya adalah keadilan sebagai prinsip utama, perlakuan yang sama, keadilan dalam berpendidikan, dan keadilan dalam perlakuan. Dari konsep adalah tersebut mengajarkan bahwa pentingnya memberikan perilaku yang sama kepada semua individu, menghormati hak-hak mereka, dan mengambil keputusan yang adil dan seimbang. Baik, saya cukupkan sampai di sini penjelasan di video kali ini. Semoga yang menonton video ini dapat ilmu yang baru dan dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.